Shalom Bapak Ibu yang terkasih di Gereja Yesus Gembala. Selamat datang di virtual service pada hari ini. Mari kita teduhkan hati kita, mari kita masuk di dalam doa. Bapa Sorgawi, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, dengan penuh ucapan syukur kami menghadap Engkau. Ampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Lawat urapi kami pribadi lepas pribadi. Sertai kami sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhir. Tutup bungkus bawa kami di dalam kuasa-Mu, di dalam penyertaan-Mu, dan di dalam kedaulatan-Mu. Mari yang percaya boleh sama-sama katakan haleluya, amin. Sungguh terlalu berharga kasih setia-Mu Bapa. Betapa tinggi sampai ke awan, tiada berkesudahan. Izinkan ku merenungkan-Mu sepanjang kawal malam. Kan ku siapkan hatiku menyembah-Mu. Mari kita sama-sama angkat suara-Mu, bawa ucapan syukur-Mu. Ku mau bermazmur, membangunkan fajar. Sungguh Kau pertolongan, ku kan bersorak-sorai. Ku mau bernaung di bawah sayap-Mu, dalam kebenaran-Mu. Ku kan memandang indah wajah-Mu. Naikkan segala ucapan syukur dalam sukacita akan Yesus Kristus. Sungguh terlalu berharga kasih setia-Mu Bapa. Betapa tinggi sampai ke awan, tiada berkesudahan.
siapkan hatiku menyembahmu. Ku mau bermazmur, membangunkan fajar. Sungguh kau pertolongan, ku kan bersorak-sorai. Dalam kebenaran-Mu, ku kan memandang indah wajah-Mu. Segala syukur sukacita, segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus Kristus. Mari yang percaya boleh sama-sama katakan haleluya, amin bagi nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Mari kita bersukacita, bersorak-sorai bersama di dalam Tuhan. Mari sama-sama katakan. Segenap hati menyembah-Mu, seluruh jiwa muliakan-Mu. Tiada lain seperti-Mu, oh Tuhanku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu yang Kau lukis di langkahku. Tiada lain seperti-Mu, oh Tuhanku. Segenap hati menyembah-Mu, seluruh jiwa muliakan-Mu. Tiada lain seperti-Mu, oh Tuhanku. Sungguh ajaib perbuatan-Mu yang Kau lukis di langkahku. Tiada lain seperti-Mu, oh Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya, haleluya. Kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mari sama-sama angkat tanganmu, mari angkat suaramu. Kita mau bermazmur lebih lagi bagi Dia. Sebab Dialah Tuhan yang layak dipuji, layak disembah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kau Tuhan layak untuk disembah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau Tuhan layak untuk disembah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia lebih dalam lagi. Roh Kudus berdoa bagiku pada Allah yang selidiki hatiku, dengan keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus berseru untukku. Roh Kudus indahkan doaku. Ku tahu Allahku turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku yakin Bapakku sanggup sediakan yang tiada menjadi ada. Tiada yang mustahil bagi Dia. Roh Kudus doakanku. Mari dengan segenap hatimu, mari kita pujikan pujian ini bersama. Mari bawa sembah dan syukurmu ke hadapan Tuhan. Roh Kudus berdoa bagiku pada Allah yang selidiki hatiku, dengan keluhan yang tak terucapkan. Roh Kudus berseru untukku. Roh Kudus indahkan doaku. Aku turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku yakin Bapakku sanggup sediakan yang tiada menjadi ada. Tiada yang mustahil bagi Dia. Roh Kudus doakanku. Kami memuji-Mu, Kau sembah, Kau muliakan. Hosana bagi nama-Mu, Allah yang kudus. Haleluya, kami tinggikan mulia nama-Mu. Haleluya, ku tahu Allahku turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan di hidupku.
Shalom Bapak Ibu saya sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Januari tahun 2021, tahun yang baru. Di tahun 2021 ini kita punya satu tema yang baru, yaitu tahun penyertaan ilahi. Kita boleh belajar bagaimana caranya atau bagaimana kita bersikap di tahun 2021 ini. Kita punya semangat yang baik, kita punya jiwa yang segar, dan kita percaya bahwa tahun 2021 ini setiap langkah kita disertai oleh Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa untuk terima firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Biarlah setiap kami Tuhan boleh menerima firman-Mu, menerima hati-Mu sendiri. Biarlah kami boleh mengambil bagian yang terbaik dalam ibadah ini, yaitu duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan setiap tanah hati kami Kau kuasai oleh Roh-Mu, sehingga hati kami ini seperti tanah yang subur. Dan saat kami siapkan hati kami untuk diberi firman-Mu, biarlah firman-Mu itu bertumbuh berkali-kali lipat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, di tahun 2021 ini adalah tahun yang menarik sekali, di mana kita boleh masuk pada tahun yang baru dengan tema yang baru, yaitu tahun penyertaan ilahi. Di bulan Januari ini kita akan membahas mengenai satu tema di dalam tema tahunan itu. Apa sih penyertaan ilahi itu? Bagaimana ciri-cirinya? Apakah penyertaan ilahi itu kita butuhkan? Apakah setiap kita ini akan selalu disertai Tuhan? Dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, saya membawakan satu judul firman Tuhan, yaitu melewati padang gurun. Dan mari kita buka dalam firman Tuhan, Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ke 22. Katakan demikian: setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sepenggal dari kisah di mana bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, di mana Tuhan itu menuntun mereka. Bahkan judul perikop yang saya bawakan tadi adalah Allah menuntun umatnya, di mana Tuhan itu membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dan saat orang Israel ini keluar dari perbudakan Mesir, dituntun, disertai, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga mari kita Bapak Ibu Saudara, melalui perikop ini kita belajar bagaimana sih penyertaan Tuhan itu. Bagaimanakah kita mengerti cara Tuhan bekerja dalam penyertaannya. Kalau di masa 2020 yang tahun lalu kita boleh mengalami masa yang tidak menyenangkan, maupun bagi sebagian orang masa 2020 adalah masa yang sangat menyenangkan. Kita tidak boleh lupa, memasuki tahun 2021 kita butuh penyertaan dan tuntunan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, saya ingin bercerita mengenai jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang sangat-sangat indah sekali. Jalan Tuhan bukanlah jalan yang tercepat dan jalan yang termudah. Karena dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat ke-17 dikatakan demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, hal yang terbayang dari kita
saat kita berbicara mengenai penyertaan Tuhan, maka yang terjadi dalam pikiran kita adalah jalan Tuhan pasti jalan yang tercepat, jalan Tuhan pasti yang termudah, jalan Tuhan itu pasti penuh berkat, kemurahan, kemenangan jasmani. Tapi di sini Bapak Ibu Saudara kita lihat bagaimana Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18 tadi memberikan kita sebuah pelajaran yang baru. Dikatakan bahwa Allah tidak menuntun orang Israel itu menuju jalan yang paling dekat, jalan yang paling cepat, tetapi dibiarkan memutar memasuki padang gurun. Dan dikatakan jangan-jangan kalau mereka ini melakukan peperangan, mereka akan mengeluh, mereka akan menyerah, mereka akan kembali ke Mesir. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam tuntunan Allah, dalam penyertaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, Tuhan tidak memberikan jalan yang terpendek, tercepat, termudah. Dan tentu saja Tuhan tidak hanya memberikan kemenangan demi kemenangan dengan begitu saja. Bahkan dikatakan jangan sampai orang Israel ini sudah keluar dari Mesir, dan saat dia keluar dari Mesir mereka ini berperang lawan Filistin, dan saat mereka berperang lawan Filistin yang terjadi adalah mereka mengeluh dan mereka menyerah di tengah jalan, dan pada saat mereka mengalami kekalahan mereka akan kembali lagi kepada perbudakan Mesir Bapak Ibu Saudara. Di sini kita belajar sekali Bapak Ibu Saudara bahwa yang namanya penyertaan Tuhan itu bukanlah jalan yang tercepat, jalan yang termudah. Kadang-kala dalam kehidupan kita, Tuhan bawa kita ke padang gurun untuk membentuk karakter kita. Kita tahu bahwa orang Israel pada waktu di Mesir mereka dijajah. Pada waktu orang Israel itu ada di dalam perbudakan, mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa berdiri sendiri. Orang-orang yang menunggu perintah, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang mudah marah. Dan tentu saja jiwa seorang yang diperbudak oleh nafsunya, jiwa seorang yang diperbudak oleh kesalahannya, jiwa seorang yang tidak dibebaskan atau bukan orang merdeka, ini nampak sekali pada waktu perjalanan orang Israel ini dibawa ke dalam padang gurun. Saat orang Israel dalam padang gurun, yang terjadi adalah mereka selalu mengeluh terhadap keadaan. Harusnya kalau Tuhan pengen bikin orang Israel ini hanya mencapai kepada tujuannya, yaitu tanah perjanjian, Tuhan bisa saja bawa kepada satu titik yang cepat, di mana jalan itu adalah jalan yang terpendek. Karena Alkitab menyatakan Tuhan menuntun orang Israel bukan dalam jalan yang terpendek. Harusnya mereka lurus aja mungkin, kemudian mereka berperang lawan Israel dan seluruh peperangan orang Israel ini dimenangkan oleh Israel. Dan dia melawan Filistin dengan mudahnya. Tuhan bisa bikin itu. Tetapi yang terjadi justru Tuhan mendidik orang Israel. Disinilah kita belajar Bapak Ibu Saudara. Bagaimana jalan hidup kita? Bagaimanakah langkah-langkah yang sedang kita alami? Apa sedang terjadi di tahun-tahun sebelumnya yang kita rasakan? Apakah dalam tahun 2020 Bapak Ibu Saudara merasa sepertinya jalanku lagi diputar deh sama Tuhan. Sepertinya hidupku lagi disuruh berbelok sedikit. Kayaknya Tuhan menginginkan aku untuk menempuh satu jarak yang lebih jauh daripada yang aku bayangkan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara di situ, kita sedang berpikir, oh ya, tahun 2020 ternyata Tuhan menyuruh aku menempuh satu jalan yang berbeda dari pikiranku. Tetapi justru disitulah penyertaan Tuhan itu terjadi. Tahukah Bapak Ibu Saudara, saat orang Israel dalam padang gurun, Tuhan tidak berhenti membuat bangsa Israel itu belajar mengenal Tuhannya. Saat mereka lapar, Tuhan kirimkan roti. Saat mereka haus, Tuhan beri air dari batu. Saat mereka sedang kelelahan, Tuhan beri tempat berteduh. Saat mereka sedang kedinginan, Tuhan beri tiang api untuk mereka hangat di malam hari. Kalau kita belajar ini, bagaimanakah jalan Tuhan itu bukanlah jalan yang seperti yang kita bayangkan, yang termudah, yang tercepat, yang instan, tetapi justru membentuk karakter kita. Nah, Tuhan mau kita mengenal pribadinya lebih sungguh lagi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan berarti kita belajar waktu Tuhan. Keluaran pasal 13 ayat 21 dikatakan demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan,
dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bayangkan padang gurun, yang terjadi dalam padang gurun itu adalah beda suhu antara siang dan malam. Pada siang hari, padang gurun itu bisa panas sekali sampai suhunya bisa 40 derajat bahkan. Dan pada malam hari, padang gurun bisa sampai ke 10 derajat, 9 derajat Celcius. Dan itu adalah suhu yang sangat ekstrim sekali. Kalau siang orang kepanasan, kalau malam orang bisa kedinginan. Di sini Tuhan menunjukkan bagaimana caranya Tuhan memelihara orang-orang yang disertainya, bagaimana Tuhan menunjukkan orang Israel dalam hidupnya, dalam perjalanannya di padang pasir, Tuhan tidak meninggalkan begitu saja. Dikatakan bahwa tiang awan itu ada pada siang hari, dan tiang api itu selalu ada pada malam hari. Pada waktu siang, tiang awan itu tempat mereka berteduh, sehingga mereka nggak merasa teriknya itu sampai menyengat kulit mereka. Dan saat pada malam hari, dingin tidak menusuk tulang mereka sehingga mereka nggak kedinginan. Kalau kita lihat, bahkan dalam kitab Keluaran ini dikatakan, bahkan kasut mereka, pakaian mereka di padang gurun itu tidak ada yang rusak. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah punya sendal, Bapak Ibu Saudara punya baju, mungkin Bapak Ibu Saudara, aduh, baju kalau sudah 5 tahun mungkin ada yang robek. Mungkin kita sedang jalan, kemudian ada pintu kita kesangkut dan itu menimbulkan ada robekan. Kemudian sendal kita pakai, kemudian diinjek sama anak kita, teman kita, kemudian sendal jepit kita ini rusak. Itu bisa terjadi. Tapi waktu Tuhan menyertai orang Israel selama 40 tahun di padang gurun, yang mereka pakai, yang mereka gunakan tidak ada yang rusak. Bagaimanakah ini Tuhan memelihara orang Israel dengan sangat baik. Tuhan memelihara orang Israel dengan sangat-sangat teliti. Kita belajar sekali Bapak Ibu Saudara. Tiang awan dan tiang api ini adalah tanda bagaimana kita harus mengerti bagaimana kita bergerak di dalam Tuhan. Karena dikatakan dengan demikian. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Saya rasa tiang awan dan tiang api ini adalah cara Tuhan mendidik orang Israel bagaimana mereka harus mengerti bahwa saatnya berjalan bersama Tuhan, saatnya berhenti bersama Tuhan, saatnya beristirahat bersama Tuhan, saatnya melakukan bersama Tuhan, dan saatnya mundur bersama Tuhan. Orang Israel sedang dilatih 3 hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah ketaatan. Orang Israel tadinya disuruh berjalan, disuruh melakukan segala sesuatu, selalu mengeluh. Dan kemudian saat ada yang namanya pergerakan tiang awan, tiang api, ini orang Israel tidak bisa bergerak semau-maunya. Orang Israel nggak bisa, aku pengen jalannya sekarang. Kalau tiang awannya sedang berhenti, ya mereka berhenti pada saat siang. Mereka beristirahat situ. Tapi pada waktu tiang apinya berhenti berjalan pada malam hari, yang harusnya istirahat, mereka berjalan pada malam hari. Karena dikatakan tiang awan dan tiang api ini diadakan Tuhan supaya mereka bisa berjalan siang dan malam. Artinya berjalan bekerja dalam waktunya Tuhan. Kadang-kala kita juga diajarkan begitu. Penyertaan Tuhan itu berarti kita sedang diajarkan mengenai ketaatan. Ketaatan yang bagaimana? Saat kita ada dalam masa-masa kita harus agak mundur, kita step back, atau mungkin kita belajar untuk menahan diri. Disitulah kita belajar taat, bagaimana kita menahan diri dalam setiap usaha kita. Dan bagaimanakah saat kita diajak untuk maju bersama Tuhan dalam setiap apa yang Tuhan sedang rencanakan bagi kita. Disitulah Tuhan tuntun kita maju bersama Tuhan. Ada masa-masa yang harus kita tahu bahwa kita berjalan dalam rencana Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Itu yang pertama adalah kita harus taat kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita belajar sabar. Karena apa? Waktu Tuhan dengan waktu kita itu tidak sama. Kalau Bapak Ibu Saudara belajar atau Bapak Ibu Saudara baca tokoh-tokoh
yang ada di Alkitab, mereka itu kadangkala masa baktinya itu pada masa tua mereka. Kita lihat Abraham, bagaimana Abraham menjadi bapak orang beriman saat dia itu berumur 60-100 tahun lebih. Dalam perjalanannya, waktunya Tuhan itu datang pada waktu yang mungkin bagi Abraham harusnya waktu beristirahat. Tapi Abraham sebagai orang beriman, dia sabar, dia taat sekali sama Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Saat Tuhan menginginkan kita berjalan, saat Tuhan menginginkan kita mengerti waktunya, saat Tuhan menginginkan kita ini melakukan tepat seperti waktunya Tuhan, apakah kita bisa sabar mengerti kehendak Tuhan? Karena seringkali kita nggak sabar akan waktu Tuhan. Tuhan, kenapa hal ini terjadi sekarang? Tuhan, kenapa tuntun saya sekarang? Tuhan, ini mestinya saat saya beristirahat. Tuhan, ini saatnya saya bergerak. Tapi kalau Tuhan bilang berhenti, kita harus berhenti. Kalau Tuhan bilang jalan, kita harus jalan. Dan seringkali kita menjadi orang yang sangat egois. Kalau kita pengen istirahat, kita atur Tuhan. Tuhan, istirahat ya. Saat kita sedang bersemangat, Tuhan, ayo kita jalan. Kalau kita seperti itu, kita akan tersandung dalam ego kita, dalam kesalahan kita. Kita akan tersandung dalam semua nafsu kita. Dan kita akan diperbudak oleh keinginan-keinginan kita yang membuat kita jatuh. Yang ketiga, meskipun orang Israel ini dituntun melalui tempat yang berputar dalam waktu Tuhan, maksud yang ketiga ini adalah meskipun tidak ada tantangan, harus tetap berjaga-jaga. Karena Bapak Ibu Saudara tadi dikatakan bahwa orang Israel itu pada waktu mereka itu dituntun memutar jalan melalui padang gurun, tetapi mereka tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini adalah hal yang harus kita lakukan. Seringkali dalam kehidupan kita merasa, ini masa yang tidak bisa melakukan apa-apa. Ya sudah, aku santai-santai saja, aku tidak melakukan apa-apa, aku menunggu masanya Tuhan untuk mengangkat aku. Memang hal tersebut baik, tetapi saat kita tidak berjaga-jaga akan datang waktunya Tuhan untuk ajak kita bergerak. Dan saat kita sedang meninggalkan semua apa yang sudah kita siapkan untuk kita ini melakukan langkah berikutnya, yang terjadi adalah kita bisa saja ketinggalan dalam rencana Tuhan. Markus pasal 13 ayat 33, Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan yang bagus sekali. Dikatakan demikian, hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ini adalah seorang yang keluar kota, kemudian saat dia keluar kota dia titipkan rumahnya, pekerjaannya itu kepada pegawai-pegawainya. Dan saat Tuhan datang, dia mempertanyakan, dia menyidak, dia menginspeksi apa yang dilakukan oleh para hambanya. Jangan sampai, Tuhan katakan, jangan sampai pada waktu Tuhan itu pulang, engkau nggak siap. Makanya dikatakan berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya datang. Hal yang menarik dalam kehidupan kita mengenai waktu Tuhan adalah kita nggak tahu kapan waktu Tuhan itu datang bagi kita. Kita seringkali tidak sadar, kita seringkali tidak menyadari, bahkan kita tidak memikirkan, waktunya Tuhan mungkin 10 menit lagi, 5 menit lagi. Waktu Tuhan seringkali datang di saat-saat yang tidak kita sangka. Bahkan seorang istri dari Abraham yang bernama Sarah itu mengatakan, masakan aku mengandung dalam masa menopauseku. Dalam masa aku sudah tua sekali seperti ini, tidak mungkin. Tapi saat Tuhan mengingatkan Sarah, yang terjadi adalah perkataanku, bukan pikiranmu. Dan Sarah pun akhirnya mengandung anak yang bernama Ishak. Disitulah kita belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah kita dalam kehidupan kita belajar mengenal waktu Tuhan, berjaga-jaga. Kita lihat Raja Daud, bagaimana dalam kehidupan Raja Daud saat dia ada dalam masa peperangan, tapi dia merasa kerajaanku sudah luas, kerajaanku sudah besar. Dia berjalan di sotoh istana, dia berjalan di situ dan dia tidak jaga matanya. Yang terjadi adalah dia jatuh di dalam dosa.
Kita lihat Bapak Ibu Saudara, berjaga-jagalah dan waspadalah, berhati-hatilah, sebab kamu tidak tahu waktunya itu kapan datang. Ini bercerita bagaimana dalam kehidupan kita, saat kita ingin mengerti penyertaan dan tuntunan Tuhan, itu waktu Tuhan datang tiba-tiba. Siapkan hati kita, siapkan semua apa yang kita mampu untuk bersiap-siap melangkah bersama Tuhan. Jangan sampai kalau kita diajak melangkah bersama Tuhan, kita, aduh gak siap, aduh masih ini dan itu aku harus persiapkan. Selalu siap saat Tuhan ingin mengajak kita melangkah, kita bilang, yes Tuhan, ayo kita berjalan. Biarlah kita di dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan ini, kita boleh belajar melewati padang gurun, melewati kesusahan, melewati semua yang rasanya tidak enak ini. Kita belajar satu hal Bapak Ibu Saudara, jangan mengeluh. Jangan kita ini merasa, Tuhan tidak menyertai aku. Seringkali dalam pikiran kita, kalau kita belajar mengenai penyertaan dan pimpinan Tuhan, yang terjadi adalah, kalau Tuhan menyertai, berkat kemenangan jasmani itu pasti terjadi dalam hidupku. Saya tidak mengatakan hal itu salah, tetapi tidak semata-mata yang terjadi saat Tuhan menyertai. Yang terjadi adalah kita memenangkan semua hal yang kita inginkan. Tuhan seringkali tidak memberikan apa yang kita inginkan supaya kita tidak terjatuh. Satu kali kalau kita lewat lampu merah di tempat kita persimpangan jalan, apa yang terjadi saat lampu merah itu, yang satu menyala hijau, yang sebelah menyala hijau, yang sebelah sana juga menyala hijau. Yang terjadi adalah sebuah tabrakan. Kalau Tuhan hanya memberikan lampu hijau dan tidak pernah memberikan lampu merah, yang terjadi kita akan mengalami kecelakaan. Ada kalanya di mana kita ini harus berhenti, ada kalanya di mana kita ini harus stop, ada kalanya kita harus duduk diam, menata langkah kita, memfokuskan diri kita kembali kepada Tuhan, supaya jangan sampai kita salah Bapak Ibu Saudara. Dan sebagai kesimpulan, melewati masa-masa 2021 ini, saya percaya setiap kita pasti mengalami penyertaan tuntunan Tuhan di tahun yang baru ini. Dan biarlah kita ini berjalan dalam rencananya. Kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita tunduk kepala, kita akhiri ibadah pada kesempatan kali ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Biarlah dalam setiap apa yang kami kerjakan, kami lakukan, Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang jagai kami. Sehingga apapun yang sedang kami lakukan ini, penyertaan-Mu, tuntunan-Mu itulah yang terpenting Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan yang membuat kami mengerti maksud dan rencana Tuhan untuk mendidik karakter kami, untuk kami boleh mengenal pribadi Allah yang kami sembah. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang dalam satu kesatuan. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Biarlah Tuhan yang memberikan kami berkat di dalam setiap apa yang kita lakukan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan yang memberikan kami berkat kemenangan. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita aminkan setiap berkat ini. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, dan komunitasmu. Diberkatilah engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah engkau selalu dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan kekal dari Allah Roh Kudus di dalam kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali di dalam kemuliaan. Semua percaya katakan haleluya. Amin. Ibadah sudah selesai, biarlah kita tetap beribadah, kita tetap siapkan hati kita memasuki tahun 2021. Tahun di mana Tuhan menyertai kita
di dalam rencananya, di dalam kuasanya, di dalam mujizatnya, di dalam setiap apa yang mampu dia lakukan. Tuhan Yesus memberkati.